Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Indah Mustika Sari, NIM 19010189 dari kelas 19D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan sputum. Sputum adalah sekret atau mukus yang dihasilkan oleh paru-paru, bronkus, dan trakea. Pengambilan sampel sputum pada saluran pernapasan pasien yang dicurigai mengandung kuman dan bakteri dengan cara dibatukan. Tujuan pengambilan sputum adalah untuk mengetahui apakah dahak tersebut ada bakteri atau kuman Mycobacterium tuberculosa dan untuk menentukan diagnosa TB paru. Jika dahak tersebut terbukti mengandung bakteri dan kuman Mycobacterium tuberculosa, maka langkah selanjutnya pemberian obat anti tuberkulosis atau OAT. Persiapan yang harus disiapkan sebelum pengambilan sputum yaitu 1. Persiapan pasien. Persiapan pasiennya adalah menjelaskan pengertian sputum kepada pasien dan menjelaskan cara pengeluaran sputum tersebut, yaitu dengan cara batu efektif. Cara batu efektif yaitu dengan cara menarik nafas dengan hidung, lalu tahan 3 detik. Lakukan sebanyak 3 kali. Ambil dahak batukan yang pertama. Agar hasilnya valid, anjurkan pasien untuk minum air putih sebelum melakukan batu untuk mengeluarkan dahak. Yang kedua adalah persiapan perawat. Persiapan perawat yaitu mencuci tangan bersih, mengkaji tanda-tanda vital pasien, dan melakukan prainteraksi pada pasien. Nomor 3 adalah persiapan lingkungan. Yang dimaksud dari persiapan lingkungan yaitu perawat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman serta kooperatif. Lalu kita langsung mempersiapkan alat-alatnya. Alat-alatnya yaitu ada handscoon, ada tisu, ada air, ada 3 spot sputum untuk menaruh dahaknya. Lalu ada spidol untuk menulis nomor pada pot sputum dan ada bengkok. Di sini saya ganti dengan baki karena saya tidak mempunyai bengkok. Lalu jangan lupa memakai masker. Selanjutnya kita langsung ke cara pengambilan sputum. Yang pertama adalah memakai handscoon dan masker. Sini saya sudah memakai handscoon, lalu memakai masker. Saya akan membuka maskernya karena saya takut jika ucapan saya tidak terdengar dan tidak jelas. Lalu yang kedua adalah sebelum mengeluarkan sputum, pasien disuruh untuk minum air dan berkumur-kumur dengan air. Yang ketiga adalah pasien dipersilahkan ke tempat khusus pengambilan sputum. Minta pasien untuk membatukkan sputum di ruang terbuka dan mendapat sinar matahari langsung atau ruangan dengan ventilasi yang baik. Dan berada jauh dari orang sekitar untuk mencegah penularan TB. Yang keempat, sputum diambil dari batukan yang pertama. Lalu, diajarkan pasien untuk cara batuk efektif. Cara batuk efektif itu dengan menarik nafas dalam dan kuat sebanyak 2-3 kali atau pernafasan dada, kemudian batukkan sputum di bronkus, trakea dan mulut ke pot penampung. Lalu setelah itu, buka penutup pot sputum lalu dekatkan pada mulut pasien. Bila sudah, periksa sputum yang dibatukan. Bila ternyata yang dimasukkan adalah air liur, maka pasien harus mengulang batukan sputum dengan volume yang cukup. Sebaiknya pilih sputum yang mengandung unsur-unsur khusus seperti butir keju, darah, dan unsur lain-lain. Segera tutup rapat, tabung dengan cara memutar tutupnya, kemudian masukkan ke dalam pembungkus atau kantong plastik. Jika sputum sulit dikeluarkan, pasien diberi petunjuk untuk melakukan olahraga ringan dan menahan nafas selama mungkin, lalu meminta pasien untuk batuk. Lalu dapat diberikan obat gliseril dengan minum air teh manis saat malam sebelum pengambilan sputum. Sebelum pasien mengeluarkan dahaknya, kita menulis angka 1,
2, dan 3 pada setiap pot. Pot pertama itu untuk sewaktu, dahak sewaktu. Yang pot kedua untuk pot pagi hari. Yang pot ketiga adalah sewaktu saat pasien datang ke klinik. Pot sputum diletakkan di tempat khusus yang telah ditentukan, lalu lengkapi data-datanya dan disiapkan untuk dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Lalu ingatkan pasien untuk mengumpulkan sputum kedua setelah bangun pagi keesokan hari dan datang lagi untuk membawanya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.